Maaf, saya potong lagi. Teman-teman YouTube itu juga pengen tahu nih Pak Sidik. Ketika malam hari kita lebih sibuk, kan ada nih yang pekerjaannya di malam hari. Kadang suka denial nih, kadang suka yang ngeblok langsung. Gimana nih Pak Sidik? Menurut kita sebagai praktisi ini, Pak Sidik sebagai praktisi, bagaimana Pak Sidik nih kira-kira apa yang harus kita kerjakan? Iya, jadi kalau Pak Haji yang jawab, jawabannya ekstrim kalau Pak Haji. Iya. Kalau jawabannya, kalau yang jawab Pak Haji, jawabannya pasti ekstrim. Iya. Jawabannya begini Pak Haji, ini mewakili, Mewakili. meneruskan Pak Haji jawabnya begini. Kalau pertanyaannya, lo mulai umur 20 tahun sampai 60 tahun, setiap malam bekerja, siang malam kerja, punya Robicon enggak? Ah, benar. Rumahmu 1000 meter enggak? Enggak. Malah punya utang. Iya. Ngapain kita capek-capek malam-malam harus dipaksa, paksa. Ubah mindsetnya. Yes. Ubah mindsetnya. Kita ganti mengabdi 100% kepada Allah. Ada yang PNS, jadi PNS mulai umur 20 tahun sampai pensiun 60 tahun, berarti 40 tahun mengabdi kepada negara. Pensiunnya dapat uang pensiun bulanannya 3 juta. 3 juta. Itu pun sudah masuk sekolah juga. Uang pensiunnya sudah disekolahin. Habis sekolah, terimanya hanya tinggal 500.000. Bahkan ada kemarin ada yang hanya terima 150.000 setiap bulan. Itu ngabdi sudah 40 tahun. Kalau sudah ngabdi 40 tahun hasilnya tidak ada, dunia tidak dapat, akhirat zong. Kenapa tidak dirubah mindsetnya? Kita mengabdi kepada Allah dengan penuh keyakinan seperti itu, pasti Allah jamin hasilnya. Apa saja yang kita lakukan akan menghasilkan yang terbaik. Terus jawab pertanyaan Pak Bos apa tadi namanya? Irwan. Nah, gimana kalau saya baca Quran baru awal-awal kok harus 12 juz? Proses Bos. Ya, tapi jangan diblok dulu. Nggak mungkin Pak 12 juz. Nah itu berarti sudah ngeblok, sudah menutup diri. Nah itu semua harus dipraktekkan, proses dipaksa, dijalani dengan teknik-teknik memaksa diri. Nah tekniknya Pak, lanjut Pak, tekniknya Pak. Tekniknya, nah, minimal memaksa diri dulu untuk bisa terjaga mulai jam 00 sampai subuh sampai terbit matahari. Itu minimal dijaga dulu. Ya. Latihan melek berarti ya? Latihan melek. Seperti halnya kita semangat mau nonton final Piala Dunia. Kebetulan ini latihan melek Pak dari malam. Jadi mau tidur mau istirahat tuh nggak nyaman karena nggak takut kehilangan momen-momen belajar ini gitu. Jadi harus dipersiapkan fisiknya. Kalau kita mau sore sunnahnya kan habis sholat isya itu kita segera tidur memang sunnahnya. Jadi kita jam 8 maksimal setengah 9 harus sudah tidur. Nggak bisa tidur karena mikir utang. Jadi pertama berarti ini dulu ya. Siapkan untuk melek dulu itu ya. Melek dulu, siapkan energi dan ajak komunikasi diri kita bahwa saya nanti jam 12 harus bangun, saya jam 9 maksimal harus sudah tidur. Relaksasi yang diajarkan Mbak Nadia tadi sangat berarti bagi kita. Kalau kita itu tanpa beban, itu enak Bapak Ibu sekalian. Tidur di mana saja, itu bebannya memang sudah
modalnya Bapak Ibu harus kalau di Semarang harus banyak makan lumpia. Kenapa harus makan lumpia? Kenyang. Karena lumpia kalau di Semarang itu isinya apa? Rebung. Rebung. Rebung kalau besar jadi bambu, jadi pring. Kalau di siset di anyam jadi bangku. Gedek. Nah, gedek. Istilah di Jawa itu kudu rai gedek. Iya. Ndablek gitu. Maka beban itu jangan ditaruh, jangan dibawa kemana-mana. Kalau Bapak bebannya ditaruh begini, mau ngelakuin apa saja pikirannya kemana? Iya. Ke kepala. Masalah ini gimana ini ya kalau jatuh? Kita akan berhati-hati melakukannya, iya. Maka harus ditaruh, letakkan sehingga kita bisa melakukan dengan nyaman. Bagaimana caranya? Tadi itu siapkan diri komunikasi dengan diri kita, dengan jiwa kita pasti bangun jam 12. Terus kalau sudah bangun, niatkan untuk ajak komunikasi nanti Qur'annya bahwa saya akan baca kamu sebanyak 12 juz. Nah caranya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau bacanya masih model cara ngajari anak-anak TPA, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Selesainya jam 4 itu. Jam 4 sore. Sampai sore baru dapat 1 juz itu untuk membenarkan bacaan. Nah, boleh nggak apa-apa seperti itu. Kita ada tekniknya bagaimana kita bisa baca cepat. Al-Kautsar itu kalau ditulis di Quran itu 1 baris, lebih sedikit. Coba dicek di Quran bener ya, bukan di situ. 1 baris lebih sedikit. Anggaplah itu inna a'toina sampai selesai itu 1 baris. Kita latih dengan bacaan yang gampang itu dengan lancar, tertib, tartil, dihitung 1 menit dapat 15 kali. Gimana caranya? Kalau seperti tadi pasti nggak bisa. Maka bacaannya harus dicepetin, menjadi patokan. Kita harus punya pegangan, cekelan, jimat dong. Pegangan. Jadi harus punya pedoman. Bacanya gimana kita? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bisa enggak itu 1 menit 15 kali? Kalau baca seperti itu bisa 15 kali, maka itu pegang. Latih terus saya baca Quran harus seperti ini. Jadi kita latihan tajwid itu kan ada babi bu babe. Nah, itu a i u a u an ani an sasi subas sasi subas. Nah gitu, itu kan menjadi latihan. Nah kita bacanya juga melatih yang terpendek 15 kali. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau itu menjadi pedoman kita, intinya 1 baris usahakan 1 kali tarikan nafas. Itu kita bisa. Kenapa kita harus 15 kali 1 menit? Karena 1 halaman Quran itu isinya 15 baris.
Ngitung enggak? Enggak. Isinya itu 15 baris. Quran standar untuk hafalan ya. Kalau ada yang tulisannya merengket itu bisa sampai 18. Yang kecil-kecil, yang rengket itu, yang rapet. Tapi yang standar enak dibaca itu 15. Nah, kalau kita bisa 15 kali, berarti 1 menit kita bisa 1 halaman. 1 lembar 1 menit. Kelamaan Pak. Kecepatan. Kecepatan ya. Kecepatan 1 halaman 1 menit. Berarti kalau kita bisa itu 1 juz kita selesai 18 menit. Longgar-longgarnya 20 menit. Berarti 1 jam bisa 3 juz. Kalau kita ada waktu jam 1 mulai baca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 jam. Ada kesempatan sholat subuh, kesempatan istirahat. Jadi kalau kita bisa baca patokan tadi, bawa ke yang lain, harus seperti itu lagi. Terus dilatih. Nanti kalau kita sudah 3 kali, 4 kali khatam, maka sudah sering kita baca, kita lama-lama hafal. Lama-lama. Ya, gitu lama-lama toh. bisa hafal. Jadi itu tekniknya tuh Pak. Tekniknya. Yang terakhir. Oh, ada lagi satu lagi. Bacanya, Ibu sekalian, tidak harus dibaca keluar penuh suaranya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cepet capek. Oke. Ya, suaranya tidak harus full power karena malam hari nanti tetangganya pada dengar. Nah, anaknya yang lagi tidur jadi terganggu. Berbisik tapi kita masih bisa mendengar. Gimana? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 baris, 1 tarikan napas. Baru bisa 1 baris, 1 halaman 2 menit, enggak apa-apa. 1 halaman 3 menit, enggak apa-apa. Lama-lama akan nambah. Kayak kita belajar naik motor, naik sepeda, naik mobil, apa ya langsung 150 km? Enggak, jalan dulu 20 km per jam, penting bisa jalan, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Sudah jalan tahu, bes. Latihan jadi apa kesimpulannya ya? Kesimpulan. Latihan. Konsisten mempraktekkan. Ini yang berat itu bukan pernah sekali 12. Laporannya begitu. Oh. Pak Haji, saya sudah 12 juz. Nah, sekali. Nah, ada juga yang 12 juz itu bacanya sedikit-sedikit, sebulan 12 juz. Saya sudah 12 juz. Tapi sebulan. Nah, ini sebulan. Jadi semalam kita target ekstrim 12 juz. Oke, Siap Pak Sidik, ya? Pak Sidik, saya mau kesimpulkan dulu buat teman-teman YouTube ya Pak Sidik ya. Jadi teman-teman YouTube tadi sudah di